Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali bertemu pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab. Tapi sebelum lanjut, mari kita dahului dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Kau anugerahkan lagi kepada kami. Pada saat ini kami akan baca Alkitab dan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Biarlah setiap kami, dimanapun kami berada, diberkati oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan akan jadi pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh memberi fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam kitab Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21 dengan judul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah kita telah membaca Alkitab. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi kita telah membaca Alkitab dan tema untuk minggu ini adalah hidup dibenarkan oleh iman. Nah, kata dibenarkan berarti sebelumnya adalah tidak benar, berdosa atau bersalah. Lalu kemudian berpindah dibenarkan. Hidup dibenarkan oleh iman. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan ini merupakan penjelasan dari Rasul Paulus terhadap masalah yang sementara terjadi ketika itu, dan kemudian juga merupakan kesaksian yang mengacu dari hidupnya sendiri sebagai seseorang yang pada akhirnya dipakai oleh Tuhan menjadi seorang rasul. Nah, dalam ayat 15 di sini disebutkan, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa ia adalah orang Yahudi. Nah, kalau bicara tentang orang Yahudi, berarti sangat dekat dengan kalimat bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan Allah, yang kepada mereka difokuskan untuk melakukan hukum Taurat.
Jadi kalau berbicara orang Yahudi, berarti mereka adalah melakukan hukum Taurat. Mereka bukan berasal dari bangsa-bangsa lain yang tidak kenal dengan hukum Taurat. Nah, penekanan di sini adalah tentang dibenarkan atau juga diselamatkan. Berarti bahwa dalam pemahaman ketika itu, seseorang akan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, ternyata permasalahan yang ada ketika itu adalah bahwa di jemaat Galatia berpikir bahwa orang menjadi dibenarkan atau diselamatkan harus menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Karena Kristus mati untuk orang Yahudi. Nah, bagaimana untuk menjadi orang Yahudi, orang Kristen, non-Yahudi, itu masuk menerima kebenaran, menerima keselamatan, dibenarkan adalah menjadi orang Yahudi. Caranya apa? Yaitu harus disunat. Nah, itu diatur dalam hukum Taurat. Lalu ketika mereka telah disunat, maka mereka akan menikmati pembenaran atau kebenaran atau juga keselamatan. Jadi poin di ayat 15 di sini adalah kebenaran, pembenaran, keselamatan itu terjadi melalui melakukan hukum Taurat. Lalu di ayat 16, Paulus menyatakan bahwa bukan demikian. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan menjadi benar, menjadi selamat karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seperti itu. Karena kalau melakukan hukum Taurat, harus melakukannya secara keseluruhan. Seperti yang tertuang dalam kitab Torah atau kitab Musa. Dan tidak ada seorang pun yang dengan sempurna dapat melakukan hukum Taurat. Jadi ketika melakukan Taurat akan gagal. Karena tidak ada orang yang sanggup untuk melakukannya. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa sekali lagi tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Artinya, keselamatan, pembenaran, kebenaran hanya terjadi karena iman, karena percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah? Itulah iman. Iman kita adalah apa yang dilakukan oleh Allah. Iman adalah kita menerima karya Allah, apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Tapi kalau hukum Taurat adalah perbuatan apa yang kita lakukan bagi Allah, itu beda. Jadi sekali lagi hukum Taurat adalah perbuatan apa yang kita lakukan bagi Allah, sementara iman adalah kita menerima karya Allah, apa yang Allah lakukan bagi kita, bukan apa yang kita lakukan bagi Allah. Nah, tidak ada orang yang dapat dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Karena kalau berusaha untuk mencobanya dengan perbuatan baik, kelakuan yang baik, kesalehan, pasti itu akan gagal. Karena tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Dalam pasal 3 ayat 24, kitab Galatia pasal 3 ayat 24, mari kita baca Galatia pasal 3 ayat 24, menjelaskan tentang hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang,
supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat di ayat 24 ini hanyalah tuntunan sampai kedatangan Kristus. Sesudah itu, Kristuslah yang menjadi penuntun bagi kita, orang Kristen, dan karenanya kita dibenarkan. Dan oleh sebab itu, kita dapat diselamatkan karena kita percaya kepada karya Yesus Kristus. Lalu kemudian hukum Taurat itu hanyalah cermin untuk kita dapat mengetahui dosa kita. Kita bercermin melalui hukum Taurat. Ada disampaikan dalam kitab Keluaran 20. Kita bisa melihat sebagai hukum Taurat itu sebagai cermin untuk melihat dosa kita. Tetapi juga hukum Taurat itu menjadi pagar untuk melindungi kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari, yang tidak kita lakukan, sebagai sebuah jalan, bukan sebagai sebuah jalan untuk mendapatkan keselamatan. Hanya cermin, hanya pagar untuk membatasi kita atau mengingatkan kita, ini yang harus kita lakukan dan ini yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi hukum Taurat bukan jalan untuk kita mendapatkan pembenaran dan atau kita mendapatkan keselamatan. Jadi Galatia 2 ayat 15 sampai 21 ini adalah penjelasan Rasul Paulus tentang keselamatan, pembenaran itu hanya ada di dalam Kristus melalui iman. Di luar itu tidak ada. Nah, di dalam Kristuslah kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus siapapun dia hanya hidup oleh iman kepada Kristus karena dia sadar bahwa di dalam Kristus ia telah diampuni oleh Allah. Lalu kemudian Rasul Paulus menjelaskan bahwa ayat 17, tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Artinya Kristus datang untuk menyelamatkan, membenarkan, mengampuni, menyediakan jalan untuk adanya keselamatan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ayat 18. Ini ayat 18 sampai seterusnya sampai 21 adalah berbicara tentang dirinya sendiri, diri dari Rasul Paulus tentang hidupnya yang telah diubahkan Tuhan dari dia adalah yang melakukan hukum Taurat sampai kemudian dia hidup dalam Kristus. Karena ayat 18, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Nah, ini berkaitan dengan kehidupannya sebagai seorang yang taat kepada hukum Taurat. Lalu kemudian ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, penjelasan dari ayat 17 sampai ayat 19 ini kita dapat melihat di dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Galatia pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Bahkan sampai 16. Nah, kita baca, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku.
sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat nenek moyangku. Ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita mengerti ayat 17-19, kita tadi membaca dalam Galatia 1 ayat 13 sampai ayat 16. Dia mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak. Jadi yang Paulus katakan bahwa aku ini adalah seseorang yang beragama Yahudi. Aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku. Dia rajin memelihara adat istiadat. Jadi tentang latar belakang kehidupannya sebagai seorang yang beragama Yahudi dan taat kepada hukum Taurat, dia sudah rombak itu katanya. Dan jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Jadi kehidupannya yang lama dia sudah selesaikan, dia sudah rombak. Kalau dia bangun lagi mengikutinya, maka dia adalah pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, karena dia dulu adalah seorang yang taat dalam agama Yahudi, tetapi juga dalam pengetahuannya yang lebih maju dari teman sebayanya, justru dia adalah seorang yang menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya, padahal dia adalah seorang yang kental dalam beragama, taat beragama, bahkan dia orang yang cerdas. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan sesuatu yang membawa dia lebih dalam di dalam pengenalan akan Tuhan, justru tindakan-tindakan seperti yang dia ceritakan di pasal 1 tadi. Artinya bahwa dalam penjelasan ini, saksi atau contoh teladan adalah Rasul Paulus sendiri. Bahwa dia tidak mengalami pembenaran di dalam melakukan hukum Taurat, karena memang hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan, hanya menjadi tuntunan atau penuntun, tetapi justru dia mengalami keselamatan, perjumpaan, pertobatan di dalam Kristus. Itulah sebabnya inilah juga menjadi sebuah kesaksian bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus. Kehidupannya yang lama telah disalibkan seiring dengan Yesus yang menderita dan disalibkan. Ayat 20, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi Rasul Paulus ini dia menjelaskan bahwa dia sendiri telah mengalami keselamatan yang terjadi bukan karena dia seorang penganut agama Yahudi yang taat, tetapi pembenaran terjadi karena imannya, karena percayanya kepada Kristus, sehingga secara fisik, secara jasmani ia tetap Rasul Paulus, tetapi di dalam dirinya bukan lagi aturan, hukum-hukum, ketetapan, Torah dan sebagainya, tetapi yang hidup di dalam hidupnya adalah Kristus yang menuntun kepadanya, sehingga dia memberi diri dalam pelayanan. Secara khusus pelayanannya berfokus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Orang-orang yang bukan Yahudi yang telah menjadi orang Kristen, orang percaya, itulah yang menjadi fokus dalam pelayanan Rasul Paulus. Jadi
dalam firman yang kita baca ini, dia mau menyatakan bahwa kalau kita masih menggantungkan keselamatan pada melakukan hukum Taurat, kita tidak akan mungkin dapat melakukannya, karena hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum Taurat yang tercatat dalam Keluaran 20 ayat 1 dan seterusnya, tetapi dalam kitab Musa itu tertera begitu banyak aturan, tatanan mengenai peraturan-peraturan dalam Torah, yang kalau tidak dilakukan salah satunya, kita tidak akan sempurna untuk melakukannya. Jadi tidak boleh salah satu, tetapi harus semuanya. Dan tidak ada yang dapat dengan sempurna untuk melakukan hukum Taurat. Nah, kesaksian Rasul Paulus ini adalah, hidupku yang kuhidupi sekarang, ayat 20, itu memang di dalam daging, di dalam tubuh ini. Tetapi aku hidup oleh percaya, oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga itulah yang dia sebut bahwa tadinya dia jauh daripada Allah, bahkan dia sudah belajar banyak tentang Torah, tetapi Tuhan memberikan dia kesempatan untuk menerima kasih karunia dan anugerah Allah yang menuntun dia kepada kebenaran, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kata Rasul Paulus bahwa sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya bahwa kalau memang hukum Taurat itu menyelamatkan, untuk apa ada Kristus yang datang dan mengalami kesengsaraan, penderitaan, kematian untuk menjadi jalan keselamatan. Semua sia-sia, tetapi karena iman, karena kepercayaan kepada tindakan Allah adalah karya sempurnanya di kayu salib, maka oleh karena itu kita boleh memperoleh keselamatan dengan cara beriman kepada Allah. Karena kita tidak mungkin dapatkan keselamatan karena kita berdosa, dan segala kebaikan, kebenaran, kesalehan yang kita lakukan tidak ada batasannya. Sama dengan kita diarahkan untuk melakukan hukum Taurat, sampai seberapa banyak atau seberapa hal-hal baik yang kita lakukan sampai kita bisa dapat satu kesempatan untuk dibenarkan oleh Allah. Kita tidak punya batasan, kita tidak tahu sampai seberapa banyak kebaikan, kesalehan yang harus kita lakukan. Tidak ada batasan, tidak ada aturan tentang itu. Tetapi kita juga tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Harus ada seseorang yang tidak berdosa yang menyelamatkan orang yang berdosa. Kalau kita berdosa, kita tidak mungkin karena kita berdosa. Nah, jalan satu-satunya Allah yang datang menjelma jadi manusia. Surga itu turun ke dalam dunia. Allah yang mencari manusia, Allah yang mencapai manusia. Dan kita dapat keselamatan karena anugerah Tuhan Allah. Kita manusia tidak dapat mencapai Allah karena kita tidak tahu jalannya. Tetapi Tuhan memberi jalan supaya kita yang berdosa ini, yang tidak benar, yang salah ini mendapatkan keselamatan oleh karena karya Tuhan. Dan itulah yang disebutkan kita dibenarkan oleh iman, oleh percaya. Anugerah, kita menerima anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Sesuatu yang tidak seharusnya kita terima, tapi kita terima. Allah tidak wajib untuk menyelamatkan kita, tetapi Allah melakukannya. Itu anugerah. Kita tidak layak untuk menerima, tapi Tuhan melayakkan kepada kita untuk menerimanya. Dan oleh sebab itu, ketika seseorang telah dibenarkan oleh iman, oleh percayanya kepada Tuhan Allah, maka semua perbuatan-perbuatan baik, semua kesalehan, semua tindakan-tindakan kebenaran, semua ketaatan kita yang kita lakukan tidak lagi bertujuan untuk kita mendapatkan keselamatan.
tidak lagi bertujuan untuk kita mencari keselamatan. Tetapi semua adalah bentuk pengucapan syukur kita, rasa syukur kita karena Allah telah berbuat yang baik kepada kita dengan cara Dia menjumpai kita sehingga kita mendapatkan keselamatan. Nah, perubahan itu telah terjadi dalam diri Rasul Paulus. Sehingga dia juga memberikan seluruh waktu dan kehidupannya untuk penginjilan sehingga banyak orang juga yang mendapatkan keselamatan sebagaimana yang telah ia terima dari Tuhan. Nah, kalau kita membaca bagian-bagian akhir dari ayat-ayat di pasal 2 ini, ada lagu yang diciptakan yang dituliskan dalam ayat ini. Tetapi bukan aku yang hidup. Aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kesaksian dari apa yang dijelaskan Rasul Paulus ini untuk juga meluruskan kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia, bagaimana tentang Injil yang sejati itu. Sehingga ajaran-ajaran yang disebarkan oleh saudara-saudara palsu ini menurut Galatia pasal 1, Galatia pasal 2 ayat 4, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Ada yang membawa ajaran yang tidak benar tentang kebenaran dan keselamatan, maka melalui Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21 inilah caranya Rasul Paulus menjelaskan melalui surat Galatia pasal 2. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya juga kita tahu bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah sebabnya membawa kita untuk selalu memelihara keselamatan, pembenaran yang telah dikerjakan oleh Allah, karena nilainya adalah mahal. Kita bisa dibenarkan oleh karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa terhadap kita. Kita yang tidak punya pengharapan, Tuhan beri pengharapan. Kita yang tidak punya masa depan, Tuhan memberikannya. Kita yang tidak tahu, tidak melihat jalan, Tuhan memberikan jalan. Semua pembenaran dan keselamatan bukan dikerjakan oleh kita, tapi dikerjakan oleh Tuhan Allah. Tanpa Tuhan mengerjakannya bagi kita, maka kita tetap tinggal menjadi orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mendapatkan pembenaran, orang-orang yang tidak dibenarkan, orang-orang yang tidak memiliki tujuan. Dan karena itu rasa syukur kita bukan sekedar kita menjadi orang Kristen, tetapi kita memelihara keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dengan kehidupan yang berkenan kepadanya, memuliakan Dia karena kita sudah diselamatkan, bukan lagi mencari keselamatan. Keselamatan itu mahal, sehingga kita harus tetap menjaganya sampai akhir hidup kita, dan kita memuliakan Dia. Bahkan kita bisa masuk dalam pekerjaan pelayanan untuk juga menjangkau orang-orang lain yang belum memahami tentang keselamatan, yang belum memahami tentang pembenaran, dan bahkan tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam keselamatan. Sebagaimana Tuhan memakai Rasul Paulus dalam pekerjaan pelayanan untuk menjangkau banyak orang, mendapatkan keselamatan dan pengertian yang benar tentang Injil yang sejati, demikianlah itu juga menjadi bagian kita sehingga kita semua terpanggil dan berbeban sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan menjadi penuntun bagi kami untuk kehidupan hari-hari kami, dan kami boleh bersyukur atas kemurahan Tuhan memberikan keselamatan buat hidup kami. Ajari kami untuk menjalani kehidupan ini dengan beriman kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.